Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Taufik Rahman. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang sumber-sumber hukum Islam yang terbagi menjadi 4 hal, yaitu yang pertama Al-Quran sebagai sumber peradaban, yang kedua Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya, yang ketiga ijtihad dan keberlangsungan spirit membangun Islam, yang keempat Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber peradaban. Al-Quran memiliki posisi yang amat vital dan terhormat dalam masyarakat muslim di seluruh dunia. Di samping sebagai sumber hukum, pedoman, moral, bimbingan, ibadah, dan doktrin keimanan, Al-Quran juga merupakan sumber peradaban yang bersifat historis dan universal. Dari 6 rukun iman yang diyakini umat Islam, ada 2 yang tidak gaib, yaitu sosok Nabi Muhammad sebagai historis dan kitab suci Al-Quran yang bisa kita baca dan kaji kandungannya. Sosok Nabi Muhammad pun bisa disebut gaib dalam pengertian kita tidak hidup sezaman dan hanya mampu membaca dan memahami sebagian kecil saja dari keseluruhan riwayat hidupnya. Dengan demikian, pintu gerbang yang terbuka untuk mendalami ajaran Allah adalah melalui kitab suci Al-Quran. Namun, kita pun sadar bahwa pesan Allah yang terkandung dalam Al-Quran yang sedemikian luas dan dalam tidak mungkin kita kuasai sepenuhnya hingga tuntas. Mungkin itulah sebabnya sejak awal mula diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW sampai hari ini, berbagai ulama tafsir selalu bermunculan dan berbagai buku yang diinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran senantiasa terbit. Tidak ada sebuah teks yang melahirkan teks-teks lain yang tak terhitung jumlahnya kecuali teks suci Al-Quran. Dalam Al-Quran yang sedemikian luas dan dalam tidak mungkin kita kuasai sepenuhnya hingga tuntas, yang sangat menarik direnungkan begitu kita membuka dan membaca teks suci Al-Quran. Al-Quran sendiri menyuruh pembacanya untuk mengaitkan pesan dirinya dengan teks-teks kauniyah, yaitu wahyu Tuhan yang terhampar dan jagat semesta. Tidak hanya ayat semesta, Al-Quran juga menyuruh kita mengintegrasi pesannya dengan ayat-ayat nafsiyah dan tarikhiyah, yaitu hukum Allah atau sunnatullah yang tertulis dalam diri manusia dan dalam hukum sejarah. Dalam diri manusia dan dalam hukum sejarah, dengan demikian terjadi hubungan dialektik dan saling menafsirkan antara wahyu yang tertulis dalam mushaf Al-Quran, yaitu ayat kitabiyah, dan ayat yang terhampar dan jagat semesta, yaitu ayat kauniyah, dan wahyu tertulis dalam diri manusia atau ayat nafsiyah yang serta wahyu yang bekerja melalui hukum sejarah. Peradaban Islam akan tumbuh dan berdiri kokoh manakala mampu mengintegrasi keempat pilar ini. Sejak awal mula diwahyukan Al-Quran sangat menekankan betapa vitalnya mengubah pola pikir bangsa Arab kala itu yang hidup dalam budaya literasi agar mendaya gunakan nalar untuk melakukan riset, membaca jejak-jejak kebesarannya yang terhampar dari alam semesta. Artinya selalu berusaha menggali dan menggali lagi serta memperluas untuk menebus batas capaian ilmu yang diraih hari ini, karena sesungguhnya ilmu Allah itu tak terbatas kehadiran sosok Muhammad Rasulullah, dan Al-Quran telah mengubah orientasi cara berpikir masyarakat Arab yang kala itu sangat kapitalisme sentriasa menjadi berpikir kosmopolit. Tradisi dan energi saling berperang antar suku diubah menjadi kekuatan kosmopolit konvergen, lalu diarahkan untuk membangun peradaban baru yang bersifat kosmopolit melewati batas etnis dan teritori primordial mereka. Karenanya pusat-pusat peradaban Islam bermunculan di berbagai wilayah di luar Makkah sampai Madinah.
tempat Al-Quran diwahyukan. Semua ini terjadi karena kehadiran Al-Quran mampu mengubah mindset mereka. Pranata dan wibawa hukum ditegakkan sehingga muncul masyarakat Madinah sebuah kata konseptual idiomatik yang mengacu pada supremasi hukum di atas kekuatan individu dan suku. Dengan demikian, kata Madinah juga mengandung makna kontraktual society dan civilized society yang meskipun Rasulullah Muhammad SAW memegang kepemimpinan tertinggi dan absolut, namun beliau meletakkan dasar-dasar masyarakat kepemimpinan tertinggi partisipatif sampai kontraktual yang pada abad modern menjadi presensi dan arus utama pemikiran politik. Begitu saja yang saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Putra Mandika. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Sunnah sebagai contoh dan inspirasi budaya. As-Sunnah atau Al-Hadis sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran adalah As-Sunnah hadis. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi. Aku tinggalkan bagi kamu dua pedoman, apabila kamu berpegang atau berpedoman kepada kedua, niscaya kamu tidak akan sesat, yaitu Kitabullah dan Sunnah Rasul. Kata sunnah secara etimologi bermakna jalan, tata laku atau cara bertindak. Jadi sunnah Rasul adalah jalan yang lurus dan perilaku Nabi sepanjang hidupnya, sedangkan dalam terjemahan sunnah diartikan dengan perkataan, perbuatan, dan takbir, diam dan persetujuan Nabi. Oleh karena itu perkataan, perbuatan, dan diamnya Nabi disebut sunnah Rasul. Selain istilah sunnah, dikenal juga dengan istilah hadis yang berarti berita atau catatan tentang suatu perkataan, perbuatan, dan perizinan atau persetujuan Nabi. Sebagai ulama membedakan antara hadis sunnah, letak perbedaan adalah kalau hadis ialah segala peristiwa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pengertian as-sunnah menurut syariat as-sunnah menurut istilah syariah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi SAW, bentuk qaul, fil, takbir, sifat tubuh, serta akhlak yang dimaksud dengannya, seperti tasyir bagi umat Islam. Adapun hadis menurut bahasa ialah sesuatu yang baru. Secara istilah sama dengan as-sunnah menurut ulama ada dan takbir. Adapun hadis untuk ucapan, akan tetapi ulama sudah banyak melupakan makna asal bahasa dan maknanya yang sudah lazim digunakan, yaitu bahwa as-sunnah dengan hadis. As-sunnah menurut istilah ulama usul fikih ialah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi selain dari Al-Quran, baik perbuatan, perkataan, takbir yang baik untuk menjadi dalil bagi hukum syair. Ulama usul fikih membahas dari segala syair kepada manusia sebagai undang-undang kehidupan, meletakkan tujuan bagi perundang-undangan tersebut. As-sunnah menurut istilah ahli fikih ialah segala sesuatu yang sudah tetap dari Nabi SAW dan hukum tidak fardu dan tidak wajib, yakni hukum sunnah. As-sunnah menurut ulama salaf adalah petunjuk yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik tentang ilmu, etika, perkataan, ahli wasallam, para sahabatnya maupun perbuatan. Qawaidul hadis Muhammad Julini asli usul hadis Dr. Hadis Chat Darul Fikri 149. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan bab 3 oleh teman saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sena Ruhus Subhan. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Oke, saya lanjutkan. Dalam Islam, ijtihad adalah suatu keniscayaan. Mengingat Al-Quran, hadis adalah ajaran dasar yang memerlukan penjelasan, rincian, tata cara pelaksanaan, dan sebagainya, agar dapat diimplementasikan secara benar
sebagai aplikasi yang lebih konkret pada semua dimensi kehidupan manusia tanpa kecuali, kapanpun dan dimanapun. Penjelasan terhadap Al-Quran dan hadis harus dilakukan oleh orang yang paham teks dan konteks atau roh atau semangat ajaran Islam, yaitu para ulama. Penjelasan para ulama itu seterusnya disebut ijtihad. Dalam Islam, ijtihad meliputi semua dimensi ilmu-ilmu keislaman yang akidah, syariat dan akhlak sebagai ajaran dasar dengan berbagai implikasinya, khususnya ketika terjadi akulturasi antara agama Islam dengan budaya lain seperti Mesir, Syria, Persia, dan Yunani, yang daripadanya kaum muslim mengambil faedah. Pada saat ijtihad berkembang dalam dunia Islam, yaitu pada periode klasik Islam 650 sampai 1250 Masehi atau sekitar abad ke-2 sampai abad ke-7 Hijriah, umat Islam mengalami kemajuan pesat. Agama Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di barat dan melalui Persia sampai ke India di timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan khalifah. Pada masa ini pula perkembangan ilmu pengetahuan baik dalam bidang agama maupun dalam bidang non-agama dan kebudayaan Islam zaman ini melahirkan ulama-ulama besar seperti Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ibn Hanbal, dan di bidang hukum Wasil bin Atta, Abu Huzail, Al-Nazam, dan Al-Jubai. Dalam bidang teologi Sunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Halaj, Al-Hujuri, Al-Ghazali, dan lain-lain. Akulturasi yang terjadi antara agama Islam dengan agama dan budaya tersebut dapat terkait dengan semua dimensi ajaran Islam baik akidah, syariat, dan akhlak serta segala implementasinya yang pada gilirannya dapat menimbulkan persoalan baru dan rumit yang memerlukan ijtihad guna mengetahui kedudukan persoalan tersebut dalam ajaran Islam. Dengan semangat ijtihad, persoalan baru tersebut dihadapi oleh para ulama dengan mengerahkan segala kemampuannya agar persoalan itu dapat ditemukan solusinya. Para ulama yang menyandang predikat mujtahid terdiri dari ulama-ulama yang telah mantap akidah, syariat, dan akhlaknya. Kemudian mereka menambah dengan ketajaman penalaran yang logis dan kritis untuk menggali dan menumbuh berbagai ilmu-ilmu keislaman. Berhubung dengan filsafat sangat relevan dengan maksud ini, maka umat Islam dengan cepat menyerap filsafat Aristoteles dan dari Yunani. Hal ini dimaksudkan sebagai alat bantu memahami roh dan dinamika ajaran Islam. Dengan demikian lahirlah berbagai hasil ijtihad pada semua dimensi ajaran Islam tanpa kecuali, baik itu mengenai syariat sebagai dimensi lahiriah atau eksoterik dengan segala implikasinya, maupun mengenai pemahaman hakikat di balik syariat sebagai dimensi batiniah atau esoterik dengan segala pengalaman dan pencapaian spiritualnya. Otentisitas sejarah Islam menunjukkan bahwa persoalan pertama yang memicu munculnya golongan-golongan atau kelompok-kelompok dalam Islam adalah persoalan politik atau khilafah, yaitu siapa yang akan menjadi khalifah atau kepala negara sepeninggalan Rasulullah, karena kedudukannya sebagai nabi dan rasul tidak dapat digantikan. Persoalan ini memunculkan kelompok Syiah, Khawarij, serta kaum Muhajirin dan Ansar. Pada akhirnya, persoalan ini meninggalkan warisan sejarah, yakni dua aliran politik besar di kalangan umat Islam, yaitu Sunni dan Syiah. Setelah itu disusul dengan persoalan syariat sebagai materi hukum-hukum amaliyah yang formalistik atau istilah lain tasyri', berupa penetapan hukum sebagai pemahaman mendalam yang daripadanya diambil manfaat mengenai ketentuan Allah yang harus diamalkan dalam kehidupan, yaitu berupa ibadah, muamalah, dan berikutnya adalah akhlak sebagai norma harus mewarnai interaksi manusia dengan Allah, manusia dengan sesamanya, manusia dan alam sekitarnya. Melalui ijtihad, persoalan baru yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah dapat dicari penyelesaiannya atau solusinya oleh para mujtahid, sehingga dapat diketahui kedudukannya dalam ajaran Islam dan secara ijtihadiyah dapat dipandang sebagai dinamika ajaran Islam. Dengan demikian, Islam dapat membawa maslahat, pencerahan, kedamaian, bukan damai tanpa atau tapi gersang. Yang terakhir adalah
Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad dalam membangun kebudayaan. Manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan di dunia sebagai khalifah. Manusia lahir, hidup, dan berkembang di dunia, sehingga disebut juga makhluk duniawi. Sebagai makhluk duniawi, sudah barang tentu bergulat dan bergumul dengan dunia terhadap segala segi masalah dan tantangannya, dengan menggunakan budi dan dayanya serta menggunakan segala kemampuannya baik yang bersifat cipta, rasa maupun karsa. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan manusia dengan dunia tidaklah selalu diwujudkan dalam sikap pasif, pasrah, dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya, tetapi justru harus diwujudkan dalam sikap aktif, memanfaatkan lingkungannya untuk kepentingan hidup dan kehidupannya. Dari hubungan yang bersifat aktif itu, tumbuhlah kebudayaan. Agama tidak hanya dapat dilihat sebagai hasil kebudayaan. Pada agama-agama tertentu, peranan kuat juga dimainkan oleh transenden, baik langsung maupun tidak langsung. Lagi pula, sesudah agama berperan dalam kehidupan manusia, tak terhindarkan pengaruh norma-norma agama yang diterima. Pembentukan kebudayaan Islam dapat dalam ruang dan waktu tertentu, mengambil unsur-unsur kebudayaan yang telah ada ketika Islam datang, menjadi bahan-bahan kebudayaan Islam dengan mengalihkan atau mengubah unsur-unsur itu sesuai dengan pola cita Islam. Namun secara umum, perkembangan budaya kita kenal dilakukan dengan dua cara, yaitu invention dan accommodation. Invention adalah menggali budaya dari luar, sedangkan accommodation adalah menerima budaya luar. Terkait penerimaan budaya terdapat tiga cara pula, yaitu yang pertama absorption, yang kedua modification atau modifikasi, yang ketiga elimination atau penyaringan. Dalam Islam sendiri dikenal zona-zona kebudayaan, dan masing-masing zona mempunyai ciri sendiri. Di antaranya Afrika Utara, Afrika Tengah, Timur Tengah, Turki, Iran, India, Timur Jauh, dan zona Asia Tenggara. Misalnya, kita memiliki kebudayaan Islam Aceh, Jawa, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Namun, hal yang disepakati oleh para ahli terkait kebudayaan Islam atau Muslim, yaitu bahwa berkembangnya kebudayaan menurut Islam bukanlah value free atau bebas nilai, tetapi justru value bound atau terikat nilai. Keterikatan terhadap nilai tersebut bukan hanya terbatas pada wilayah nilai insani, tetapi menembus pada nilai ilahi sebagai pusat nilai, yakni keimanan kepada Allah SWT, dan iman mewarnai semua aspek kehidupan atau memengaruhi nilai-nilai Islam. Sekian dari video presentasi dari rekan-rekan saya. Apabila ada kata salah dimohon maafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aku. Yes. Langsung tak jadi. Yo. Tuh. Sama